Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, untuk tema kita kali ini adalah penghambatnya bertemu denganmu. Penghambat dia untuk bertemu denganmu. Kita akan ambil dulu dari kartu oracle ya, teman-teman. Jadi, aku mau memastikan energi dia dan energi kamu bersatu di sini di kartu oracle ini. Ya, ini penghambat dia bertemu denganmu. Penghambat dia bertemu denganmu. Oke, wedding rings. Satu. Pertama, kemungkinan orang ini adalah orang yang sudah menikah atau kalian sudah menikah. Yang kedua, bisa aja orang ini itu sedang menata hati ya. Pas ada sesuatu masalah lalu. Bisa juga kalau dari gabungan mungkin dia pernah menikah dan akhirnya di sini bercerai, bisa aja begitu. Dan sekarang di sini dia sedang healing inner child-nya. Jadi ada 3 fase di sini ya. Ini bisa digabungkan. Yang pertama di sini dia sudah menikah atau kalian sudah terikat dalam pernikahan, ada soul connection kontrak di sini ya. Yang kedua, dia sedang memperbaiki hatinya. Perbaiki hatinya dari toxic atau hubungan dari pernikahan atau hubungan dari connection kontraknya. Kemudian ada kartu The Butterfly. The Butterfly itu saatnya dia sedang, kalau dia sedang healing di sini berarti dia sedang bertumbuh atau merubah hidup. Dan ada healing inner child. Jadi kalau ada lagi healing inner child itu intinya kayak nggak mau diganggu ya. Ini ada energinya 3 kartu ya. Tidak untuk saat ini. Aku sayang sama kamu, tetapi di sini aku tuh masih ada isu mengenai kepercayaan diri. Jadi dari 3 ini menghasilkan 3 kartu, dimana dia pada intinya sedang tidak pede dengan keadaannya saat ini. Seperti itu ya, sedang nggak pede dengan keadaannya saat ini, sehingga membuat hubungan kalian itu lacking. Jadi dia nggak mau ketemu, dia mulai kayak ogah-ogahan, dan lain-lain. Kita akan ambil untuk yang terbaik ya di sini. Solusi terbaiknya. Oke, kita lihat ya solusi terbaiknya atas pertemuan kalian yang sangat sulit. Oke. Oke. Nanti kita bacain ya. Ada 2 nih, ada zinnia dan ada wisteria. Ini bunga kita taruh di situ. Kemudian kita akan lihat lebih dalam lagi. Bacaan ini itu berlaku kurang dari 1 tahun ya teman-teman. Jadi dimanapun kalian atau kapanpun kalian membaca ini, berarti terhitung dari energi kalian membaca, namun kurang dari 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun. Jadi mentok setahun lah gitu, 1 tahun atau kurang. Kita lihat di sini itu yang singkat saja. Bagaimana perasaan dia? Oke. Energi dia di sini bottom of deck-nya ada 8 of Cups ya. 8 of Cups itu energi untuk pendewasaan dengan cara healing atau meninggalkan sesuatu. Energinya begitu ya, 8 of Cups di sini. Meninggalkan sesuatu tetapi karena demi kebaikan atau kekecewaan ya, menghindari kekecewaan. Itu perlu untuk orang healing, bertumbuh kembang, nggak mau diganggu. Ya, kayak pergi sementara untuk menyambung hidup. Di
Di sini energi dia adalah penghambatnya ya. Sebenarnya dia itu masih dalam, kalau ini wedding ya, wedding ring ya, berarti dia di sini masih terikat bukan hanya dengan kamu saja, tetapi dia masih ada ikatan dengan orang lain, yang dimana mungkin belum officially secara dokumen itu selesai ya. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu ada kartu The Magician ya. Penghambatnya adalah di sini orang ini sepertinya ya, kalau kartu The Magician itu penghambatnya adalah untuk berkreasi, atau penghambatnya adalah dia nggak tahu harus melakukan apa. Ya, The Magician di sini kan sebetulnya kalau kita lihat dari istilah dari kartu tarot sendiri, itu adalah penciptaan kan. Berarti dia memang orangnya kurang kreatif, sehingga ya apapun yang dilakukan itu stuck gitu loh. Dia tidak bisa mengimbangi antara kamu atau dengan orang yang masih bersamanya. Intinya begitu. Mungkin dia tidak bisa ada waktu, pertama. Yang kedua, di sini kalau aku lihat juga apa ya, memang kurang kreatif aja. Dia kayak kurang power gitu loh untuk bisa menghandle situasi ketika ditanya kapan kita bisa bertemu. Gitu. Ya, dia seperti tidak, dia hanya bisa mengimpresi. Ya nanti kita atur, tapi tidak bisa ada kepastian gitu loh, karena di sini dia juga belum tahu pastinya kapan ya. Tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh aku lihatnya. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada kartu King of Wands. Ya. Kartu King of Wands mengindikasikan bahwa dia ini adalah orang yang pandai berbicara ya. Dia akan meyakinkan kamu di sini bahwa kamu yakin aja dulu gitu loh kalau kita tuh bisa ketemu. Jangan pesimis ya. Nanti akan ada sebuah keputusan kapan aku bisa menemui kamu. Seperti itu. Dan kita lihat nih yang baru saja terjadi bagaimana. Ada kartu Five of Cups ya, atau Five of Cups atau Cups ya. Di sini aku bisa melihatnya adalah orang ini mungkin baru saja membuat kamu kecewa dengan apa ya? Dengan dengan janjinya dia di sini, kamu kayak nggak dapat return gitu loh. Di sini juga dia moodnya juga sedang nggak enak belakangan ini. Kita lihat lagi ya, ada kartu The Fool. Yang dia inginkan untuk kedepannya adalah dia bebas dulu ya, bebas dari segala tekanan. Kapan ditanya kita bisa ketemu, kapan. Itu yang dia nggak mau sih. Karena di sini dia tuh lagi healing teman-teman, lagi berusaha untuk meninggalkan semua hubungan yang terkait dengan emosional gitu loh. Jadi sebetulnya penghambat kalian di sini adalah dari dirinya dia ya, dari dirinya dia yang tidak mau bergerak untuk maju, entah tidak memberikan kamu kesempatan dulu, entah dia merasa ini yang terbaik ya, supaya dia tuh juga enak gitu. Tapi aku melihatnya di sini kamu pasti ngerasa tidak adil untuk kamu, bukan? Tidak enak untuk kamu gitu. Sekarang kita akan cek ya dari kartunya. Three of Cups. Dia nggak mau diatur teman-teman. Jadi dia di sini
merasakan bahwa pernikahannya juga ya itu biar dia yang urus, biar dia yang atur. Jadi bukan berarti kalau seandainya dia di sini pernikahannya itu selesai, bukan berarti dia dengan seenak hati itu bisa langsung pergi ke kamu kayak gitu. Dia butuh ada kestabilan karena dia juga baru meninggalkan namanya pernikahan. Aku ngelihatnya di sini ya. Jadi aku bisa melihat bahwa orang ini itu lebih seperti gini. Aku mau mapan dulu nih. Baru kalau seandainya memang sudah aku hidupnya enak, aku hidupnya nanti dari hasil ini aku menghasilkan, kita bisa namanya ketemu. Kamu gak usah khawatir kayak gitu. Karena aku juga baru lepas dari pernikahanku sebelumnya. Oke, kita dapat di sini. Kita lihat lagi. King of Wands, apa yang dia ceritakan? Dia tetap akan ngabarin kamu kok ya, segala macam perkembangan dia kamu juga akan tahu gitu loh, bahwa dia membuat sebuah progres. Kamu tahu kabarnya dia ngabarin kamu, bukan berarti dia nggak ngabarin kamu. Dia toh juga sekarang nih sedang lack of progress gitu loh. Itu yang harus kamu tahu. Jadi tidak semudah itu ya, minta waktunya dia atau gimana. Dia butuh sendiri, nggak mau ditekan, nggak mau dipaksa, ingin kamu tuh mengerti gitu loh. Di sini kita lihat ya, dari kesedihan, dari kekecewaan apa yang baru dia alami, sehingga dia di sini energinya pengen pergi dari semuanya. Satu. Ini juga keluar 5 cups ya. Kecewa akan sebuah keputusan, kecewa akan sebuah dia tidak bisa mengontrol, kecewa mungkin karena diremehkan, kecewa karena cintanya selesai, kecewa akan perasaan relationship, kecewa mengenai semuanya ya. Saya nggak tahu apakah orang ini sebetulnya benar-benar kecewa atau memang dia kecewa dikarenakan kebanyakan manipulasi gitu ya, kebanyakan bohong, kebanyakan sesuai dengan mood-moodnya. Apa maksudnya gini, mood dia itu ya lagi nggak suka gitu, lagi bete. Kalau lagi bete ya selama dia bete ya dia akan menutup diri, intinya begitu. Tapi yang aku bilang sih di sini, kayaknya kalau memang dia lagi healing, berarti lagi ada masalah dalam pernikahan yang dimana sebetulnya tidak bisa dia kendalikan atau dia kontrol gitu loh. Mungkin dia hidup sendiri, mungkin dia sekarang mencoba untuk berdikari ya, lepas dari pernikahan atau bagaimana. Ya, aku sih melihatnya gini ya teman-teman. Sesuatu ini masih belum pasti. Ada kartu The Fool. Ada kartu The Fool. Dia ingin bebas, dia ingin pergi. Dikarenakan di sini udah banyak tekanan gitu loh. Jadi kamu nggak bisa maksa dia kapan aku mau ketemu, kapan aku bisa ketemu sama kamu. Dia akan selalu cari alasan di sini. Energinya dia tuh masih tertutup teman-teman. Ya, dia cinta kamu, tapi nggak sekarang. Entah sampai kapan gitu. Tapi di sini kamu harus gini, kamu sendiri ya, untuk saran dari sini. Sebenarnya apa yang tidak ada di sini adalah kuncinya. Kunci. Nah, kalau kita bicara masalah kunci di sini, aku bisa artikan ya, kehadiran dia itu membuktikan sebuah pengorbanan. Ya, dia tidak bisa sama kamu dikarenakan ya dia sedang ada namanya plan atau sebuah dedikasi jangka panjang. Aku lihatnya di sini ada longevity ya, plan for and take the dedicated path. Jadi di sini dia absen. Di sini kuncinya adalah dia mengambil sebuah rencana dan mengambil jalan yang terbaik menurut dia
gitu loh. Ini agak unik ya, karena pikiran kamu terhubung dengan orang yang nggak bisa kamu kontrol pikirannya. Kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin nggak bisa kamu atur kayak mantan-mantan kamu. Itulah yang membuat dia unik. Itulah yang membuat kalian tuh penasaran, mungkin sampai sekarang kok aku rela sakit demi kamu atau apa. Tapi menurut aku begini ya teman-teman, kalau misalnya kamu ingin bahagia, kamu harus tahu arti bahagia dulu. Apakah dengan bahagia kamu harus menanggung rasa sakit? Kalau menurut aku sih enggak ya. Jadi aku tidak bisa bilang dia ini tidak mencintai kamu, tapi dia tidak memprioritaskan kamu untuk saat ini. Seperti itu. Itu yang membuat kamu pasti jengkel, membuat kamu uring-uringan. Kalau kamu uring-uringan di sini, siapa yang handle hidup kamu? Dia nggak handle hidup kamu, karena dia sendiri pun tidak bisa menghandle hidupnya. Dia pun di sini tidak tahu mau berbuat apa. Gitu loh. Dia cuma bilang di sini ya, tunggu, selalu menunggu, ya kan? Dan kamu nggak tahu, tunggu itu nggak ada tenggatnya, nggak ada janjinya. Entah ya, suka-suka dia intinya. Jadi ya kamu harus acceptance ya. Acceptance itu atau menerima bahwa mungkin masalah pernikahannya itu berat buat dia. Ya, dia merasa gagal, dia merasa tidak bisa mempersatukan. Ya, tetapi selama masih belum ada dokumen di sini, ya kamu tidak bisa mempush dia untuk menjadi milik kamu. Gitu. Kamu harus bahagia dengan kehidupan kamu sendiri sebenarnya. Kadang-kadang capek ya kalau mengetahui kita itu atau kamu di sini menyayangi seseorang, tetapi orang itu nggak ada in return sama kamu, rasanya sakit banget. Tapi itulah hidup kan. Hidup itu tidak selalu harus ada return. Kalau hidupnya baik-baik aja, berarti kita nggak akan pernah belajar. Itu prinsip aku sih. Walau aku juga kadang-kadang aku juga manusia gitu loh. Aku juga bisa nangis, aku juga bisa ketawa ya, kayak kalian. Walaupun aku tarot reader, justru menjadi seorang tarot reader itu adalah sesuatu dimana kamu harus siap dalam kondisi paling lemah. Kamu beda waktu kamu menjadi a human with power. Ketika kamu sudah menjadi tarot reader, dicurcol dikit, kamu menjadi seseorang yang empat. Empat itu artinya kamu harus siap. Kamu care dengan orang yang mungkin nyakitin kamu care, kamu memaafkan, kamu belajar untuk ini itu. Waktu awal-awalnya juga sulit, karena kan masih humanity-nya masih kuat. Tapi lama-kelamaan, karena kamu diuji terus, menerus, sampai akhirnya kamu bisa melepaskan. Kalau aku bilang, apakah tarot reader itu lemah? Lemah karena terlalu menyerahkan ego ya. Kadang-kadang ego kita itu juga berdealing dengan diri kita sendiri gitu. Jadi nggak cuma tarot reader sih, semua orang yang masuk ke dalam spiritual journey di sini, aku bisa bilang itu akan melemah egonya. Jadi kamu kayak nggak ada power. Dan memang betul, aku merasakan diriku tuh lemah dari aku sebelum pegang tarot. Mau sabar juga gimana ya? Di sini ada Death, ada Five of Wands, dan ada kartu King of Pentacles ya. Lanjutannya adalah dimana siklusnya dia ya, siklus dia, moodnya aku tambahkan di sini. Dia itu sedang struggling, dia itu sedang memutuskan koneksi dari masa lalu yang menyakitkan. Ini adalah transformasi, karena di sini ada energi Scorpio ya, ada energi juga dari Leo, ada juga Taurus, Virgo, Capricorn ya, lebih ini ke Taurus. Aku melihatnya di sini ada satu perubahan ya, seperti kayak udah dead, no excuse gitu, no excuse buat siapapun yang melawan kehendakku. Di sini aku tidak akan bergeming, intinya begitu. Jadi kalau kamu memaksa dia, kapan kita bisa ketemu, aku rasa ini bukan saat yang tepat ya teman-teman. Dikala kamu membaca readingan aku, ini bukan saat yang tepat, dikarenakan orang ini punya problem yang dia nggak butuh pertolongan kamu, tapi dia harus menolong dirinya sendiri gitu. Apakah
cinta kalian di sini itu bisa berlanjut. Kita akan lihat ya. Terkait dengan perasaan dia. Apakah dia masih mencintai kamu di sini? Ini aku singkirin dulu ya. Apakah orang ini sebetulnya masih mencintai kamu? Masih ada perasaan, masih ada sedikit iba, pengen ketemu sama kamu. Kita akan lihat. Kartu Judgment. Kartu Judgment itu tergantung dari keadaan. Ya. Di sini ada energi dari Scorpio, di mana Scorpio sendiri aku melihat dalam satu keadaan ini dia itu masih struggling ya, teman-teman. Ini banyak sekali energi Scorpio, Sagittarius, kemudian Taurus. Lebih seperti kayak dia melihat apa sesuatu yang bisa berjalan ya. Terkait dengan keputusan dia, itu dia berjuang untuk kestabilan hidup, security gitu. Jadi kamu mungkin tidak dalam prioritasnya saat ini. Kita buka lagi ya. Apakah dia sayang sama kamu, masih mengharapkan? Aku lihat di sini dia takut akan sebuah perubahan, teman-teman ya, sebetulnya. Jadi ini adalah perubahan. Kalau aku bilang apakah dia mencintai kamu, mungkin saat ini sedang berkurang. Karena ya itu, banyak sakit hatinya. Banyak sakit hati, banyak tekanan mungkin dari kamu juga. Makanya cintanya sama kamu itu gak kayak dulu. Kalau dilanjutkan di sini, itu kan buat dia sakit atau buat kamu sakit. Kemudian di sini ada kartu The Hierophant. Dia sekarang sedang masuk ke dalam tahap spiritual. Jadi nggak mau ketergantungan sama orang, dia pengen mandiri, pengen mengkontrol dirinya sendiri ya. Pengen banyak belajar lagi mengenai agama, pengen ada ketemu sama kamu, pengen. Nah ini aku lihat kayak pengen ada pertemuan di sini ya, tetapi lebih ke kayak mungkin nggak spesial yang pacaran gitu loh, karena dia takut mengecewakan ya. Dia pun nggak bisa kemana-mana gitu loh, belum bisa berbuat apa-apa dalam kondisi ini. Kalau terkait dengan cinta, aku bilang dia lagi tidak memikirkan itu. Agak gimana ya, kasih jawaban kamu ngambang itu kayak susah gitu. Baik, kita buka lagi ya di sini sampai kita dapat apakah dia masih ada perasaan yang secara perasaan, bukan dari ego, itu memikirkan kamu. Kartunya ini lagi, teman-teman, Death. Aku bisa bilang cintanya sudah berkurang ya, dia sudah tidak memprioritaskan kamu, tapi dia lebih memprioritaskan diri sendiri dan masa depan saat ini karena banyak tekanan gitu loh. Bagaimana dia dengan pasangannya jika dia sudah menikah? Kita lihat ya. Break dulu ya, teman-teman. Sama, kamu sama pasangannya diberikan porsi yang sama. Break. Nanti dia mau mereview kembali pernikahannya ya, dia mau break dulu. Nah, kita lihatnya kamu ke depannya. Bagaimana ke kamu ke depannya? Pengen bebas dulu sekarang. Pengen bebas dulu dari celotehan kamu, mungkin tuntutan ya, pengen happy aja dulu.
Dia nggak mau sakit hati ya teman-teman, nggak mau buat kamu sakit hati juga. Kita lihat lagi di sini, sorry. Tuh, aku ini kurang baik apa sampai aku lihatin jawabannya. Dia suka sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi nggak mau sakit hati dulu dirasain sekarang, ya. Berat buat dia. Tapi dia nggak akan ngelepasin kamu, teman-teman. Kalau dibandingin sama ini, dibandingin sama pasangannya, ya, dia cinta sama kamu. Dia kan bawa cinta kamu sampai kemanapun gitu loh. Kalau sama pasangannya di sini dia break dulu, review dulu lah, gitu ya, review dulu. Ini ada kartu terakhir. Kayaknya dia mau mengakhiri sama pasangannya, ya teman-teman. Jadi ini ke afirmasi. Aku buka kartu 4 ya. Ini memang agak sulit energinya karena energi dia ini tertutup. Kenapa aku buka kartu sampai banyak? Karena secara dia ini ya, energinya itu kayak berlapis-lapis sekarang, tercover. Ini yang lapisan paling dalam, ya. Aku bacain lagi ke kamu bahwa energinya dia ke pasangannya, dia sekarang sedang break, dia sekarang sedang mereview pernikahannya, tapi sepertinya akan mengakhiri, ya. Catat. Kemudian kepada kamu, ini yang penting, aku nggak mau bacain yang nggak penting. Yang bukan subscriber aku dukung pasangannya atau kamu ya. Di sini dia ingin bebas dulu ya. Ternyata dia pengen di sini adanya kamu percaya sama dia bahwa dia tuh bisa gitu loh. Dia pengen bebas dulu, pengen menikmati dulu apa yang bisa dinikmati. Kenapa? Dikarenakan di sini dia tuh sedih sebetulnya. Dia tuh patah hati juga sama kamu. Kalau kamu banyak marah, banyak tekanan ya, dia nggak mau ini terjadi, marah-marah. Dia butuh pengertian ya. Dia cinta sama kamu, teman-teman. Susah kok untuk melepaskan kamu tuh susah. Karena dia merasa harus ada tanggung jawab sama kamu, dan ini cintanya nggak akan lepas ya. Jadi aku bilang sih, pada akhirnya dia milih kamu ujung-ujungnya. Cuman energi orang ini tuh berlapis-lapis dan kamu nggak bisa tahu orang ini tuh bagaimana. Oke, bottom of decknya di sini, apa yang menjadi bagus buat kalian adalah coba untuk mulai mengurangi ya, menimbang-nimbang. Kalian tuh harus move on dari perasaan-perasaan anxiety, perasaan tidak menentu, supaya tujuan-tujuan hidup kalian itu tercapai ya. Masalah dia ghostingin kamu atau tidak gimana, itu dia sedang berdealing dengan dirinya dulu. Jadi butuh pendewasaan, dan prosesnya tuh memang lama teman-teman, nggak sebentar ya, lama dan nggak sebentar di sini. Gak apa-apa kalau kamu di sini bilang, oh ya dia mungkin manfaatin aku, dia nggak mau ketemu sama aku, nggak apa-apa, itu normal, itu wajar, karena dia tidak ada usaha saat ini untuk kamu, nggak masalah ya. Tidak salah untuk kamu ingin menangis, tidak salah untuk kamu ingin healing, tidak salah untuk kamu ingin mulai move on dan melupakan. Oke, kita lihat di sini ada energi Aquarius, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Sagittarius. Cancer kuat ya, Scorpio juga kuat, kemudian Gemini, Taurus. Scorpio kuat banget teman-teman. Saya nggak tahu kamu udah dealing sama orang yang menyebalkan dari Scorpio ya. Scorpio kuat banget di sini, serius nggak bohong. Taurus juga, mungkin kamu Taurus, dia Scorpio. Ada di sini Aries, Virgo, Libra. Kemudian di sini Sagittarius. Sagittarius juga strong. Taurus strong banget. Sama Leo. Sudah, sepertinya itu. Jadi ya kalian di sini harus lebih bisa bijak. Intinya cinta dia kepada kamu itu masih waiting list ya, jadi masih menunggu. Kalau kamu di sini mau menunggu, silakan menunggu. Kalau misalnya kamu di sini memang sudah jengah, sudah capek, sudah merasa pengorbanan kamu tuh sia-sia, biarkan semesta yang berkehendak, bukan dukun. Oke? See you, I love you, bye bye.